Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelatihan pemrograman Arduino dengan saya Lukman. Akan menjelaskan pada video kali ini kita akan belajar terkait dengan dasar-dasar pemrograman Arduino. Kemudian apa saja yang dibutuhkan dalam mendalami pemrograman Arduino ini, aplikasi apa saja sih yang dipakai, kemudian bagaimana struktur pemrogramannya, terus apa saja yang kita butuhkan atau yang kita perlukan. Untuk perlu diketahui ya, dan saya tekankan kepada teman-teman semuanya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasarnya terlebih dahulu. Kenapa? Supaya teman-teman dapat memahami dengan jelas apa sih nantinya yang kedepannya dipelajari, karena ini perlu supaya teman-teman semuanya tidak kebingungan step-step apa saja yang perlu dipelajari, dan nantinya untuk mempelajarinya itu pakai apa, karena ada beberapa teman saya maupun yang lainnya yang menghubungi ke saya itu pada kebingungan, kenapa kok ini gini, ada error, ada apalah. Jadi karena mereka asal melakukan atau mencoba-coba lah istilahnya, ya nggak apa-apa, yang namanya otodidak itu kita mau mulai dari mana itu tidak masalah, tapi kembali lagi untuk bisa menjadi ahli atau pakar dalam pemrograman Arduino kita harus mulai dari dasar, stepnya harus kita pahami dengan jelas, pahami dengan teliti dari awal sampai akhir. Nah, perlu kita ketahui apa sih itu Arduino. Jadi teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, kenapa kok ada Arduino? Apakah Arduino ini suatu perangkat atau suatu software atau apa? Jadi Arduino itu adalah platform atau suatu perangkat elektronik di mana ini open source yang didasarkan pada perangkat keras atau perangkat dan perangkat lunak. Jadi software dan hardware. Jadi ada dua hal ya di Arduino itu. Kalau yang saya tampilkan di sini itu adalah Arduino untuk hardware-nya. Nah, untuk software-nya apa? Nah, nanti di video ini kita akan membahas yang pertama adalah software-nya terlebih dahulu. Nah, jadi papan Arduino ini itu dia akan bisa membaca sebuah sensor, input cahaya, terus apalagi ada misalkan sensor fingerprint, kemudian ada sensor jarak. Jadi Arduino itu bisa mengeluarkan output berupa menggerakkan motor DC, menggerakkan servo. Nah, sini ada servo, ini ada driver motor. Kemudian ada beberapa perangkat lainnya yang mungkin bisa akan kita jelaskan nantinya ke depannya. Nah, ini ada hanya sebagai gambaran saja supaya teman-teman bisa istilahnya paham terkait dengan pemrograman Arduino itu seperti apa. Nah, jadi untuk melakukan pemrograman di Arduino ini, kita harus mempelajari juga terkait dengan wiring, perangkat lunak Arduino atau softwarenya, kemudian dalam pemrosesannya itu seperti apa. Nah, kita nanti akan pelajari dulu. Ini Arduino. Nah, lalu mengapa kita pakai Arduino? Oke, ini pertanyaan yang mungkin sering muncul ya di beberapa forum. Kenapa kita memakai Arduino? Jadi berkat pengalaman dari pembuatnya, dari pengguna sebelumnya itu, di mana pengguna sebelumnya itu belum sebelumnya ada Arduino, itu ada yang namanya microcontroller AVR, di mana dalam pemrogramannya itu masih sangat rumit, di mana kita butuh define memori, define untuk port dan lain sebagainya. Nah, di dalam Arduino ini telah digunakan dalam istilahnya proyek atau aplikasi yang banyak berbeda dari tingkat menengah hingga lanjut. Jadi perangkat lunak Arduino ini
memang sangat cocok ya. Sangat cocok, Arduino ini sangat cocok untuk digunakan untuk pemula dan tingkat lanjut. Perangkat ini itu dapat berjalan di beberapa platform ya, seperti Mac, ada di Windows dan Linux. Jadi setiap guru, siswa yang menggunakan untuk pembuatan instrumen ilmiah ini untuk membuktikan prinsip-prinsip kimia, fisika, maupun untuk pembuatan pemrograman dan robotika. Jadi desain dan arsitek dalam pembuatan prototipe ini interaktif, dan misalkan untuk orang lain ataupun orang awam maupun dari anak-anak yang suka hobi seniman programmer itu bisa bereksperimen dengan program atau Arduino ini. Lalu apa sih keuntungan kita dalam menggunakan Arduino? Nah, jadi yang pertama, Arduino ini murah, tapi tidak murahan ya. Walaupun murah, ini dipakai oleh kalangan menengah hingga tingkat tinggi. Karena di mana ini kalau misalkan kita bandingkan dengan platform microcontroller lainnya, versi yang paling murah dari Arduino yang Arduino Mini atau Arduino Uno yang ada di pasaran kali ini itu ya sekitar mulai 50 ribuan ya. Kalau misalkan teman-teman mau membeli di toko elektronik khususnya untuk part-part robotika, di mana dia akan menjual Arduino dengan ada versi yang murah, yang menengah maupun yang tinggi. Itu tergantung dari beberapa komponen yang ada di dalam Arduino-nya. Nah, kemudian selain murah, itu open source atau lintas platform tadi yang di awalnya saya jelaskan, itu bisa berjalan di operating system Windows ataupun di Mac OS, Macintosh OS, dan maupun Linux. Jadi sebagian besar sistem microcontroller yang terbatas pada Windows ataupun yang di beberapa perangkat lainnya itu bisa diakuisisi dan bisa dikerjakan di beberapa platform. Kemudian ada pemrograman yang sederhana dan jelas. Kenapa sederhana dan jelas? Nanti akan saya tunjukkan kenapa ini kok dikatakan sederhana dan jelas. Nah, kemudian untuk Arduino ini sistemnya adalah open source. Jadi perangkat lunak ini itu bisa diterbitkan sebagai alat sumber terbuka, tersedia dan banyak di beberapa tutorial yang ada di di GitHub, ataupun nanti untuk pustaka-pustaka C++-nya nanti bisa cari-cari di forum-forum GitHub. Di sana banyak yang membahas terkait dengan pemrograman Arduino. Nah, tapi misalkan teman-teman ada pertanyaan, nanti akan saya jawab di dalam kelas pelatihan pemrograman Arduino ini. Jadi jangan khawatir ya, kalau misalkan nantinya teman-teman kesusahan dalam melakukan pemrograman Arduino, nah nanti akan saya jawab apa permasalahannya, apa solusinya, nanti akan saya berikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak sukar. Kalau misalkan teman-teman cari di forum GitHub, itu semuanya memakai bahasa Inggris, dan itu kadang di dalam forum itu sudah sampai ke ranah tingkat lanjut. Jadi dasar-dasarnya itu sudah jarang, walaupun ada tapi hanya sedikit ya untuk membahas itu. Oke, kita lanjut. Lalu bagaimana saya menggunakan Arduino? How do I use Arduino? Nah, di sini kita perlu menyiapkan suatu perangkat atau software atau perangkat lunak ya atau software
Arduino IDE. Arduino IDE. Jadi ini softwarenya dari Arduino. Jadi sebelum kita membeli perangkat Arduino yang hardwarenya, kita perlu membuat mempelajari dulu atau menginstal software dari Arduino IDE ya. Kenapa IDE? Ini adalah singkatan dari pemrograman dari development environment. Oke, untuk dapat pemrograman atau softwarenya, teman-teman bisa masuk ke arduino.cc di browser ya. Pastikan teman-teman memakai laptop untuk memudahkan, karena di sini nantinya kita akan belajar untuk pemrograman di laptop ya, atau di perangkat PC. Lalu ada beberapa teman-teman yang bertanya, apakah bisa dijalankan untuk software Arduino ini di HP atau di ponsel berbasis Android ataupun di Apple? Bisa. Tapi ini untuk yang memang sudah tingkat lanjut ya. Kalau untuk dasar, lebih baik teman-teman belajar untuk yang di PC ataupun di laptop nantinya secara desktop ya, software desktop yang harus teman-teman pelajari terlebih dahulu. Nah, untuk mendownload, teman-teman bisa lihat di sini ada software, kemudian hardware, software. Di sini ada tab menu ya, hardware, kemudian software. Install terlebih dahulu ya. Nah, di sini itu ada Arduino IDE yang versi 2. Ini ada juga untuk PLC, ada ini yang legacy ya. Legacy IDE. Ini yang versi yang 1.819 yang untuk yang versi lead-nya. Artinya versi yang untuk softwarenya itu paling ringan dan paling mudah diinstal yang dipakai untuk keseharian. Karena saya sudah membandingkan dari versi yang terbaru dengan versi yang lama, itu lebih ringan untuk versi yang lama. Walaupun secara fitur di versi yang terbaru, versi IDE yang kedua, itu untuk fiturnya itu sangat mudah digunakan, tapi kalau untuk laptop ataupun desktop yang memang low end operating system, saya sarankan untuk mendownload yang versi lama ya, versi lama. Kita klik di sini dulu, kita just download. Nah, ini langsung akan muncul untuk downloading dari aplikasi Arduino. Jadi mungkin untuk video ini akan saya bagi part per part ya, karena ini nantinya akan panjang. Jadi akan saya bagi per part untuk video dasar ini ya. Dasar yang pertama ini saya fokuskan untuk penyiapan dari Arduino IDE atau software dari Arduino IDE. Nah, ini sudah selesai. Saya open file. Setelah tadi di install, klik double di sini. Nanti akan muncul Arduino Setup License Agreement. Di sini klik agree saja. Nah, di sini suruh centang semuanya. Ada centang, kemudian next. Nah, kemudian kita install. Nah, di sini langsung saja kita tunggu terkait dengan proses installernya. Di sini proses installernya itu relatif cepat ya. Jadi teman-teman tidak perlu menunggu lama, tinggal tunggu saja untuk untuk installingnya. Oke, di sini sudah komplit. Ini Arduino sudah komplit.
kita close saja. Nah, ini saya close dulu. Kalau kita search di Windows-nya, kemudian jalankan Arduino-nya, itu nanti akan muncul seperti ini ya. Kalau untuk versi lamanya, modelnya itu seperti ini. Ini versi lama. Untuk versi terbarunya itu kurang lebih tampilannya akan ada yang seperti ini. Bisa dimodifikasi untuk tampilannya hitam ataupun putih. Jelas seperti ini. Oke, untuk video berikutnya kita akan membahas terkait dengan dari struktur dari pemrograman di Arduino IDE ini. Kenapa kok ada void setup, ada void loop ketika kita membuat atau kita membuka Arduino IDE ini langsung muncul seperti ini. Nah, karena ini adalah dasarnya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di video berikutnya.